Bibir Boy William juga mulai bergetar. Dia seharusnya memikirkan itu ketika Kinan tiba-tiba mengambil alih kendali atas satelit. Dia seharusnya terjadi pada hubungan Kinan dengan Lisa saat itu. Itu karena dia tidak mau menerima kenyataan bahwa dia terus berbohong pada dirinya sendiri. Kenapa dia mengkhianatiku? Tidak mungkin, dia tidak punya alasan untuk melakukan ini padaku, tidak mungkin. Dunia bisa mengkhianatiku untuk semua yang aku pedulikan tapi bukan dia. Aku tidak percaya dia akan melakukan ini padaku, aku tidak percaya ini. Boy menggelengkan kepalanya dengan keras. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menipu dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kesadaran bahwa Lisa telah mengkhianatinya segera mempengaruhi kesehatannya. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak, dia mengatakan kepadamu bahwa dia tidak peduli dengan semua yang telah kamu berikan padanya, karena itu bukan hal yang dia inginkan. Kamu memaksanya, dan kamu tidak akan pernah bisa mengendalikannya lagi. Kinan tidak ingin berada di ruang yang sama dengannya lagi, jadi dia berbalik untuk pergi setelah dia mengutarakan pikirannya. Namun, saat dia mengambil langkah pertamanya, Boy tiba-tiba mulai tertawa. Tawa itu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkekang. Kinan berbalik untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu. Setelah Boy tenang, dia menghilangkan senyum bengkoknya untuk menatapnya dan berkata dengan jelas, tapi dialah yang merancang proyek galaksi. Mata Kinan melebar karena terkejut. Dengan informasi yang dikumpulkan dari Rizky dan yang lainnya, Kinan tahu lebih banyak tentang proyek galaksi. Proyek tersebut mengacu pada 500 satelit yang mengotori ruang di sekitar bumi. Itu adalah proyek gila yang bertujuan untuk menghancurkan dunia. Proyek ini melibatkan banyak kekuatan, dan banyak tragedi telah terjadi karena proyek ini. Karena itu, Kinan benar-benar terkejut ketika dia mengetahui bahwa dalang di balik proyek tak berperasaan ini adalah ibunya sendiri. Bagaimana itu mungkin? Namun, tidak peduli apakah Kinan akan mempercayainya atau tidak, dia tahu Boy tidak berbohong padanya, dia tidak punya alasan untuk itu. Dia mengatakan yang sebenarnya, proyek itu adalah desain ibunya atau banyak hal yang tidak akan dijelaskan. Dia mampu melarikan diri dan lebih dari mampu untuk mengekspos dan menghentikan Boy, jadi mengapa dia tidak melakukan itu? Juga, mengapa dia menamainya Kinan Aditama? Dia tahu tentang proyek galaksi dan menggunakannya sebagai nama Kinan, bukankah dia sedikit penasaran tentang hal itu? Yang tidak boleh dilupakan adalah fakta bahwa dia tidak pernah berbicara sepatah kata pun tentang nama dan latar belakangnya yang sebenarnya. Dari semua bukti ini, jelas bahwa dia menyembunyikan banyak informasi dari mereka. Proyek ini harus dia lakukan. Hanya dia yang bisa membuat proyek seperti itu dan mewujudkannya, tapi Kinan tidak mengerti kenapa. Pesawat ruang angkasa di pangkalan memiliki desain canggih. Bahkan saat mereka melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, mereka tidak merasakan gundukan atau belokan. Gravitasi di dalam pesawat ruang angkasa dapat diubah menggunakan sistem di pesawat ruang angkasa sesuai dengan situasi penerbangan. Oleh karena itu, berdiri di sana, Kinan dan yang lainnya merasa seperti sedang bepergian dengan kereta yang cepat dan stabil. Berdiri di samping jendela, Kinan menatap ke dalam ruang yang luas, tetapi luasnya tidak tercermin dalam dirinya. Wajah Boy yang sombong dan aneh ketika dia mengatakan bahwa satu kalimat yang menentukan terus muncul di benaknya. Itu sangat mengganggunya meskipun dia tidak tahu mengapa. Mungkinkah karena dia tahu ibunya lah yang mendesain proyek galaksi? Dia merancang proyek galaksi dan kemudian dia datang untuk menghancurkannya. Apa gunanya itu? Mungkinkah dia menyesal membuat proyek itu dan ingin dia menghentikannya? Meskipun sudah 13 tahun sejak Kinan melihat ibunya, ingatannya tentangnya masih segar. Dia masih bisa mengingat kesan yang ditinggalkan ibunya padanya seperti baru kemarin.
Dalam ingatannya, ibunya selalu menjadi orang yang damai dan tenang. Dia belum pernah melihat ibunya kehilangan ketenangannya, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun di dunia. Bahkan jika langit akan runtuh, dia bahkan tidak akan mengedipkan mata. Kinan adalah yang paling terkesan dengan kecemerlangannya. Dia adalah wanita paling cerdas yang pernah ditemui Kinan di dunia ini. Segala sesuatu yang Kinan pelajari darinya, bahkan kepribadiannya yang tenang yang berbatasan dengan sikap menyendiri, dia warisi dari ibunya. Namun, kemampuannya masih kalah dari ibunya. Ini menunjukkan betapa benar-benar berbakatnya ibu Kinan. Karena itu, Kinan tidak dapat memahami apa yang ada dalam pikirannya. Jika ini adalah orang lain, Kinan akan dapat membaca pikirannya. Tetapi ini adalah ibunya, satu-satunya orang yang tidak dapat dia pahami. Kinan berdiri di dekat jendela, merenungkan apa yang dikatakan Boy. Vano berjalan mendekat dan memberikannya sebotol air. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Kinan ditarik keluar dari lamunannya saat dia menerima botol itu dan menyesapnya. Namun, dia tidak menjawab. Pria itu juga melihat ke alam semesta hitam. Cahaya bintang yang berkilauan terpantul di matanya yang gelap. Dengan nada lembut, dia bertanya, "Sejak kamu keluar dari kamar, kamu telah melihat keluar jendela. Apa yang Boy William katakan padamu?" Kinan menoleh untuk melihatnya, pada profil fitur sempurnanya. Dia memberitahuku sesuatu yang sama sekali tidak terduga. "Apa itu?" Vano berbalik menghadapnya. Matanya selembut laut yang menenangkan. Mereka berdua tidak punya rahasia. Kinan tidak ingin menjauhkan apapun darinya. Dia mengamati sekeliling mereka untuk memastikan tidak ada orang di sekitar dan berkata dengan lembut, "Dia bilang proyek galaksi dirancang oleh ibuku." Seperti yang dia harapkan, kilatan terkejut muncul di mata Vano. Beginilah reaksi Kinan ketika dia diberitahu berita itu. Kinan melanjutkan dengan percaya diri, "Dan aku percaya padanya." "Apalagi yang dia katakan?" Vano bertanya dengan berbisik, ekspresinya kembali normal. Kinan menceritakan semuanya padanya. Setelah Vano mendengar semuanya, rasa ingin tahunya tentang ibu Kinan terusik. Kedengarannya dia wanita yang luar biasa. "Sayangnya, aku tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Aku juga sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, tapi instingku memberitahuku bahwa dia masih hidup. Tapi di mana dia menyembunyikan dirinya?" Kinan sedikit mengernyit. Mengapa dia melakukan ini? Apa yang dia lakukan? Vano juga tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan ibu Kinan. Dia menghiburnya, "Jangan terlalu khawatir. Setidaknya ini membuktikan bahwa dia tidak memiliki banyak permusuhan terhadap dunia ini atau dia tidak akan meninggalkanmu petunjuk untuk menjatuhkan sistem." Ditambah lagi, dengan kecemerlangannya, aku yakin dia bertahan dengan baik. Dia mungkin memiliki sesuatu yang perlu dia tangani. Ketika dia ingin menunjukkan dirinya, aku yakin dia akan melakukannya. Kinan mengangguk. Itu adalah salah satu cara untuk melihatnya. Tapi aku masih ingin menemukannya dan bertanya padanya apa yang dia lakukan semua ini untuk tatap muka. "Oke, kita akan mencarinya bersama setelah kita kembali," janji Vano. Dia akan mendukung setiap upaya Kinan. Sejak mereka berkumpul, dia tidak pernah mengatakan tidak padanya. Untuk beberapa alasan, Kinan merasa dia dimanjakan oleh Vano. Kemudian dia tertawa sendiri, karena jika itu benar-benar terjadi, maka Vano telah berhasil melakukan sesuatu yang ajaib. Setelah lebih banyak penghiburan dari Vano, Kinan juga memutuskan untuk mengesampingkan hal ini untuk saat ini. Saat itu, mereka hanya ingin kembali ke bumi dan memulai yang baru. Mereka akan menyerahkan Boy William ke PBB. Setelah mereka mendarat di bumi, Kinan akan melepaskan diri dari ancaman ini.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.